Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Bel Susiala. Jadi saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dan budaya. Jadi pengertian antara komunikasi dan kebudayaan. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi juga dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan dan kebiasaan. Saya Ali Mantali akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Abel, mengenai komunikasi dan budaya. Budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik. Budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya, komunikasi mempengaruhi budaya. Hubungan timbal balik antar komunikasi dan budaya penting untuk dipahami, karena dengan budayalah orang-orang dapat belajar berkomunikasi. Kemiripan budaya dalam persepsi akan memungkinkan pemberian makna yang cenderung mirip pula terhadap suatu realitas sosial atau peristiwa tertentu. Sebagaimana kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi cara dan praktek berkomunikasi kita. Banyak aspek unsur dari budaya yang dapat mempengaruhi perilaku komunikasi seseorang. Pengaruh tersebut muncul melalui suatu proses persepsi dan pemakna suatu realitas. Hai, saya Rianti Daniel. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip budaya pada komunitas sosial. Nah, ada beberapa prinsip dalam pemberdayaan komunitas, yakni yang pertama, perlu adanya break even dalam kegiatan yang dikelola oleh komunitas. Nah, kemudian adanya keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Yang ketiga, pelatihan sumber daya manusia tidak kalah penting dengan pembangunan fisik yang dilakukan. Yang keempat, memaksimalkan sumber daya yang tersedia supaya dapat melakukan efisiensi biaya untuk penerapannya. Kemudian yang terakhir itu adanya fungsi penghubung, mempunyai fungsi penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Alif Muhammad Iskandar. Saya ingin menjelaskan tentang komunikasi high context kultur, yang dimana komunikasi high context kultur adalah perkataan dengan tipe yang suka berputar-putar dalam memberikan pernyataan sebelum menjelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya. Komunikasi konteks tinggi adalah komunikasi yang bersifat implisit dan ambigu yang menuntut penerima pesan agar menafsirkannya sendiri. Komunikasi konteks tinggi bersifat tidak langsung dan tidak apa adanya. Indonesia termasuk pengguna tipe komunikasi seperti ini yang berbeda dengan negara bagian barat, lebih mengarah pada to the point dalam penyampaian pendapat, aspirasi, atau kalimatnya. Perkenalkan, nama saya Sapsuma. Nah, selanjutnya itu ialah low context kultur. Komunikasi konteks rendah atau low context adalah komunikasi yang bersifat langsung, apa adanya, lugas tanpa berbelit, atau yang biasa kita kenal dengan cara bicara blak-blakan. Karakter komunikasi seperti macam ini biasanya terjadi di barat. Mereka sukanya to the point dan tidak suka basa-basi. Sebagai contoh, saya tidak suka dengan pakaian yang Anda kenakan hari ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Arahmada Moponi dari kelas A kelompok 3 pengantar ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keefektifan dalam berkomunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berinteraksi dengan orang lain, seseorang ingin menciptakan dampak-dampak tertentu ataupun memberikan kesan-kesan tertentu. Terkadang banyak yang berhasil, tapi tidak jarang pula ada yang gagal. Sehingga pengertiannya yaitu terkadang seseorang memberikan reaksi terhadap tingkah laku dengan cara yang sangat berbeda dari yang diharapkan.
Keefektifan seseorang dalam hubungan antar pribadi itu sangat ditentukan oleh kemampuan orang tersebut dalam mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin kita sampaikan, lalu menciptakan kesan-kesan yang kita inginkan ataupun mempengaruhi sesuai dengan kehendak kita. Efektivitas komunikasi juga bergantung pada siapa dan bagaimana kita memerankannya. Sebelum berkomunikasi, kita harus tahu dulu kepada siapa kita menyampaikan pesan dan bagaimana cara kita memerankannya. Dapat kita ketahui bersama bahwa komunikasi antar budaya dapat dikatakan efektif apabila komunikasi tersebut dapat menyenangkan kedua belah pihak. Dan mempunyai suatu kesamaan dalam suatu kelompok itu dapat menyenangkan bagi kita, sehingga komunikasi terasa lancar dan terbuka. Namun sebaliknya teman-teman, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang tidak sepaham dengan kita, itu hanya akan berdampak mungkin membuat kita tegang, membuat kita sesak, bahkan membuat kita tidak nyaman. Sehingga komunikasi akan lebih efektif apabila komunikasi tersebut dapat menghasilkan kesenangan atau dapat menyenangkan satu sama lain. Semakin sama pengetahuan ataupun semakin sama pengalaman, besar kemungkinan juga semakin sama makna, sehingga terciptalah komunikasi antar budaya yang efektif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa komunikasi antar budaya efektif dapat tercipta apabila kedua belah pihak ini merasa nyaman atas komunikasi yang sedang berlangsung. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya Siti Arahmada Mopoli mengucapkan banyak sekali terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.